Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga berbahagia dimanapun Anda berada. Oke, bertemu lagi dengan saya dalam kuliah psikologi. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara mengembangkan potensi diri. Oke lah. Hal yang pertama yang harus Anda pegang adalah bahwa semua manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa diri Anda itu tidak berharga, jangan pernah menganggap bahwa diri Anda itu tidak mampu, dan jangan pernah menganggap bahwa diri Anda itu orang yang tidak berguna. Teruslah belajar, belajar, dan belajar untuk menggapai cita-cita Anda. Oke. Katakan kepada diri Anda, jika orang lain mampu, kenapa kita tidak? Jika orang lain bisa, maka kita pun pasti akan bisa. Oke. Dalam video ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara mengembangkan potensi diri supaya kita itu lebih bisa melakukan segala sesuatu gitu ya. Oke. Yang pertama adalah ada 3 faktor yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan potensi diri kita. Faktor yang pertama adalah diri ideal. Apa sih diri ideal itu? Diri ideal adalah cita-cita, teman-teman. Jadi idealnya kita tuh menjadi seperti apa sih? Ya, jadi cita-cita kita, idealnya kita, misalnya idealnya kita itu menjadi seorang pengusaha, atau idealnya Anda itu menjadi seorang presiden, menjadi seorang menteri, pengusaha, motivator, trainer, terapis, psikolog, misalnya DPR dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tuh harus punya cita-cita. Menurut teman-teman idealnya diri teman-teman tuh menjadi seperti apa gitu loh. Itu poin yang paling penting yang harus teman-teman lakukan. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman udah nggak punya cita-cita, teman-teman bagaimana teman-teman itu bisa melaksanakan hidup teman-teman? Kalau teman-teman udah nggak punya cita-cita, pasti teman-teman itu akan ngerasa malas, nggak semangat, nggak percaya diri, malas melakukan segala sesuatu, nggak punya motivasi hidup. Nah, dengan adanya cita-cita, tapi cita-cita ini harus dipenuhi dengan tekad yang kuat ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah punya cita-cita dengan tekad yang kuat untuk mewujudkannya, pasti teman-teman tuh akan menjalani hidup dengan semangat, menjalani hidup dengan lebih senang lagi gitu. Teman-teman akan berusaha menjalani hidup sebaik mungkin untuk mencapai cita-cita teman-teman gitu ya. Oke, jadi itu ya yang paling penting ya. Oke. Yang kedua adalah citra diri. Faktor yang kedua adalah citra diri. Citra diri itu maksudnya itu adalah bagaimana sih cara Anda memandang diri Anda sendiri gitu. Jadi misalnya gini, kalau Anda sudah memandang diri Anda itu sebagai orang yang bodoh, maka otomatis Anda itu akan menjadi orang yang bodoh, karena itu afirmasi teman-teman. Itu akan menjadi sugesti kepada diri teman-teman gitu. Kalau Anda memandang diri Anda itu sebagai orang yang tidak berguna, ya udah itu akan tersugesti pada diri Anda bahwa Anda itu orang yang tidak berguna gitu. Tapi kalau Anda memandang diri Anda itu dengan sudut pandang yang positif, misalnya saya pintar, saya itu adalah orang yang pintar, saya orang yang mudah bergaul, saya orang yang percaya diri gitu, itu akan menjadi sugesti bagi teman-teman gitu. Makanya makanya itu teman-teman tuh selalu memandang diri teman-teman tuh sebagai orang yang hebat, memandang diri teman-teman tuh dari sudut pandang yang positif. Jangan pandang diri teman-teman, jangan nilai diri teman-teman itu dengan nilai yang negatif, tapi nilailah diri teman-teman itu dengan nilai yang positif ya teman-teman. Oke, itu tadi. Karena itu tadi ya, kalau teman-teman itu udah nggak percaya diri dengan dirinya sendiri, apalagi bagaimana orang lain tuh bisa mempercayai teman-teman gitu. Jadi cara kita memandang kepada diri kita sendiri itu menjadi suatu yang sangat penting ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah harga diri, self esteem ya. Jadi harga diri itu gini teman-teman. Bagaimana orang lain tuh bisa menghargai diri Anda jika Anda sendiri sudah tidak menghargai diri Anda sendiri? Contohnya seperti apa? Contohnya orang yang sering depresi, stres, bahkan mau bunuh diri. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, karena mereka nggak punya harga diri yang tinggi teman-teman.
Mereka contoh diputuskan pacar atau diceraikan seorang suami, lalu mereka depresi dan ingin bunuh diri. Ya itu bukan, itu apa ya teman-teman? Orang kayak gitu biasanya itu nggak punya harga diri yang tinggi gitu loh. Tapi jadi mulai sekarang buatlah harga diri teman-teman tuh menjadi suatu nilai yang tinggi gitu loh. Aku tuh punya harga diri yang tinggi gitu. Ada banyak hal yang bisa gue lakukan tanpa si dia, misalnya kayak gitu. Nah, jadi 3 faktor tersebut yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman bisa teman-teman program untuk mengembangkan potensi diri teman-teman. Yang pertama adalah cita-cita. Poin yang pertama dan yang paling penting adalah cita-cita. Teman-teman harus punya cita-cita untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Yang kedua adalah citra diri atau bagaimana cara diri Anda untuk memandang diri Anda sendiri gitu. Jadi pandanglah diri Anda dengan sudut pandang yang positif gitu. Gue pinter, gue mampu melakukan segalanya, dan gue bisa. Kalau orang lain bisa, gue pasti lebih bisa gitu. Katakan seperti itu. Katakan kata-kata itu terus menerus dan itu akan menjadi sugesti bagi diri kita. Yang ketiga adalah harga diri. Ya, harga diri artinya katakan gue bisa melakukan segalanya. Diri gue berharga. Diri gue itu punya harga gitu loh. Gue nggak mau disepelein orang, misalnya gue nggak mau nginiin orang. Gue itu orang yang istimewa, gue itu orang yang berharga gitu. Pokoknya gue mencintai diri gue menyukai diri gue karena diri gue itu berharga. Itu aja. Jadi 3 faktor ini harus teman-teman tumbuhkan untuk supaya teman-teman itu bisa menjadi orang yang hebat tentunya. Oke? Ya. Nah, bagaimana sih konsep diri ini terbentuk? Ya, jadi konsep diri teman-teman, konsep diri itu adalah program yang ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya diri kita itu udah terprogram secara otomatis. Nah, kapan program ini mulai? Kapan program ini kapan konsep diri ini terprogram? Ya, konsep diri ini terprogram sejak mulai kita masih dalam kandungan sampai seterusnya sampai kita meninggal. Konsep diri ini akan terprogram secara otomatis, tapi program ini bisa diperbaharui. Salah satu memperbaharuinya dengan bagaimana? Ya dengan 3 yang ini tadi. Jadi dengan 3 hal ini, program yang ada di dalam diri kita itu bisa diperbaharui, teman-teman. Nah, terus bagaimana sih konsep diri itu terbentuk? Nah, konsep diri terbentuk contohnya gini. Contohnya konsep diri saya bodoh. Nah, konsep diri saya bodoh, misalnya saya itu memandang bahwa diri Anda itu bodoh, diri saya itu bodoh. Kenapa? Kok saya itu bisa memandang bahwa diri saya itu bodoh? Nah, biasanya kayak gini. Contoh, teman-teman pernah nggak sih dapat nilai jelek pas sekolah? Terus kata teman-teman tuh dapat nilai jelek. Dan kata teman-teman tuh bodoh karena mendapatkan nilai yang jelek. Terus kata guru, teman-teman tuh juga bodoh karena mendapat nilai yang jelek. Terus kata mama, wah kamu itu bodoh, masa gini aja nggak bisa. Akhirnya teman-teman akan berpikir bahwa teman-teman itu bodoh. Nah, saat teman-teman udah berpikir seperti itu udah menjadi program dalam pikiran teman-teman, dan program ini akan terus berlanjut secara otomatis yang akan membuat diri teman-teman tuh terus menjadi orang yang bodoh gitu. Makanya jangan sampai program negatif ini terprogram dalam diri teman-teman menjadi konsep yang ada dalam diri teman-teman gitu loh. Makanya kalau ada orang lain mengatakan Anda itu bodoh, Anda itu kayak gini, Anda itu gini, udah jangan dipeduliin gitu. Anggaplah bahwa diri Anda itu orang yang hebat gitu aja. Intinya itu aja teman-teman. Nah, akhirnya apa? Ya itu, kalau teman-teman udah memprogram bahwa saya itu bodoh, ujung-ujungnya teman-teman galau gitu kan. Nah, terus bagaimana sih konsep diri saya pintar itu terbentuk? Ya seperti tadi. Jadi misalnya teman-teman mendapatkan nilai yang jelek di sekolah, lalu kata temannya Anda kan bahwa mereka mengatakan bahwa Anda itu orang yang pintar. Terus kata guru Anda mengatakan bahwa Anda itu pintar. Kata mama mengatakan bahwa kamu orang yang pintar. Akhirnya kamu mengatakan kepada dirimu sendiri bahwa kamu adalah orang yang pintar. Maka ini akan terprogram dalam pikiran kamu bahwa kamu itu pintar. Maka secara otomatis program ini akan membuat diri Anda berusaha untuk terus menjadi orang yang
pintar gitu tadi. Lalu jika program saya pintar ini terprogram, apa sih dampaknya? Ya, tentu saja sukses gitu. Artinya apa? Kalau program yang kita tanam positif, maka itu akan membawa dampak yang positif. Tapi kalau program yang kita tanam itu negatif, maka akan berdampak negatif pula gitu. Nah, tips untuk mengenali potensi diri. Yang pertama adalah kenali motivasi hidup teman-teman. Jadi setiap manusia itu memiliki motivasi hidup contohnya. Jadi ada yang motivasi hidupnya itu ingin membahagiakan orang tua, atau ingin mengejar cita-cita, atau ingin menjadi orang yang terkenal, atau ingin bermanfaat untuk orang lain. Banyak banget lah. Yang penting teman-teman harus mengenali motivasi hidup teman-teman, karena setiap orang itu memiliki motivasi hidup yang berbeda-beda. Yang kedua adalah tentukan tujuan hidup. Jadi teman-teman itu harus menentukan tujuan hidup teman-teman tuh untuk ingin menjadi seperti apa, ingin seperti apa. Jadi teman-teman di sini harus mulai menentukan tujuan hidup teman-teman. Jangan sampai teman-teman tuh nggak punya tujuan hidup gitu. Yang ketiga adalah hilangkan negatif thinking. Hilangkan berpikir negatif. Mulai sekarang dan seterusnya mulailah untuk terus berpikir positif ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah jangan mengadili diri sendiri. Artinya adalah jangan teman-teman itu sering mengadili diri sendiri gitu loh. Jadi teman-teman nggak bisa. Teman-teman tuh mengatakan bahwa teman-teman tuh bodoh. Jangan mudah mengatakan kata-kata seperti itu teman-teman. Oke, ya itu tadi. Nih, saya ingin memberikan tips kepada teman-teman bagaimana sih cara mengaktifkan mind power. Langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu adalah 1. Saat bangun pagi, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah baca basmalah lalu tersenyum, merasa bahagia dan bersyukur atas apa yang telah teman-teman capai atau Anda punyai saat ini. Sebelum berangkat melakukan kegiatan, lihat diri Anda cermin dan katakan hal di bawah ini dalam hati. Hari ini saya merasa bahagia dan bersemangat. Pertahankan rasa bahagia ini di hati Anda. 2. Saya bisa bangun pagi dengan keadaan sehat, atau saya berhasil dalam proyek, atau saya berhasil dalam usaha saya di bidang bla bla bla. Katakan hal ini dengan spesifik. Otomatis dengan lakukan hal ini secara terus-menerus di pagi hari dan saat bangun tidur ataupun sebelum tidur. Hari ini akan menjadi sugesti bagi diri Anda untuk terus bersyukur, merasa bahagia, dan menikmati hidup. Oke. Di malam hari, yang pertama adalah relaksasi sebentar. Selama 1 menit pikiran Anda rileks dan fokus hanya pada nafas Anda saat menarik dan membuang nafas. Lakukan visualisasi dengan perasaan bahagia sekitar 5 menit, bersyukur atas apa yang telah Anda capai atau yang telah Anda miliki saat ini. Bayangkan atau katakan dalam hati dengan spesifik hal-hal yang membuat Anda bersyukur saat ini. Lakukan selama 2 menit. Bayangkan Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan dengan penuh perasaan bahagia. Hindari kata-kata akan, nanti, lakukan selama 3 menit. Oke, itu saja tips yang dapat saya bagikan kepada teman-teman tentang bagaimana sih cara mengembangkan potensi diri. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya, terutama bagi Anda yang merasa kurang percaya diri. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.